Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, jemaat diharapkan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pertama Saudara Efraim, ibadah kedua Saudari Yemima, dan ibadah ketiga Saudari Marsya. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum memasuki lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah, atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau
selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Selamanya menyembahmu dengan segenap hati kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan.
penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiara labara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara labas, kiara lamas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara labas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Shalom, selamat malam Jemaat Kemah Pemulihan. Doa malam ini masih diselenggarakan secara online, tapi saya yakin tidak mengurangi kekusyukan Bapak Ibu untuk beribadah. Mari kita bersama-sama berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau menguasainya.
Dan kami percaya setiap jemaat yang turut beribadah dalam doa malam ini, Engkau memberkati mereka dengan kelimpahan dan hikmat yang daripadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doa malam hari ini tetap mempertegas dari pelayanan ibadah minggu tentang doa. Hari ini kita belajar dari perkataan Agur bin Yake, Amsal 30 ayat 1 sampai 9. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah. Aku berlelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke sorga, lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya, engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah orang yang mau melakukan segala firman Tuhan dan ketetapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, banyak orang beranggapan orang akan sulit bertahan pada waktu ia susah. Perkataan ini tidak bersalah. Memang pada waktu masa kesesakan, orang seringkali diuji dan banyak yang tidak tahan uji. Yang jadi masalah adalah ternyata hari-hari ini justru orang banyak ditipu oleh kondisi kekayaan. Orang semakin tidak kuat saat orang berada di atas. Ada sebuah pepatah lama, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Tentu sulit sekali saat orang berada di atas. Ujiannya makin banyak. Jadi tidak sepenuhnya benar. Saat berada di bawah, sulit membuat orang jatuh dalam dosa. Tetapi justru pada waktu di atas, banyak hal yang mampu dibeli, banyak hal yang mampu dibayar dengan kemampuan finansial. Orang dihadapkan pada perbudakan atas uang. Orang dikuasai keinginan dagingnya. Terus dan terus. Maka Agur bin Yake ini bisa menjadi pembelajaran dan teguran buat kita malam hari ini. Jangan kita diperbudak oleh setiap keinginan kita. Datang pada Tuhan. Supaya kita enggak jadi sarai. Supaya kita bisa menjadi hana. Supaya kita tidak memperalat Tuhan dalam doa-doa kita. Supaya kita mau pasrah, berserah sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Yang kita lakukan. Kita tidak memanipulasi Tuhan dengan berbagai macam-macam keinginan kita. Sebab percayalah, Tuhan tidak akan pernah luput untuk menjawab doa kita saat itu berkenan di hadapannya. Agur bin Yake punya permohonan yang bagi saya jarang saya temui hari-hari ini.
Orang selalu minta sukses, enak, dan lain sebagainya yang menguntungkan dirinya. Saya punya pengalaman secara pribadi. Pada waktu saya sekolah, saya berdoa, Tuhan, kapan aku segera lulus? Setelah saya lulus, kemudian saya masih menggerutu, Tuhan, aku kuliah di mana? Pada saat itu, kedokteran adalah universitas yang cukup bergengsi di pemuda seumuran saya pada zaman itu. Berulang kali saya tes, tapi selalu saya diterima di universitas dan fakultas yang tidak sesuai dengan harapan saya. Ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Kalau kita lulus, apakah kita dijamin langsung bisa bersyukur? Mudah berterima kasih sama Tuhan. Kita masih menggerutu, ternyata fakultas yang saya harapkan tidak sesuai. Bapak dan Ibu, apakah sampai berhenti di sana saja? Tidak. Pada waktu saya lulus kuliah, saya bertanya, pekerjaan apa Tuhan untukku? Aku ini sudah mau lulus, sebentar lulus, bekerja apa? Karena orang tua saya mulai bertanya, ada enggak pekerjaan yang sudah minta kamu atau kamu melamar dan mereka merespon lamaran pekerjaanmu? Kuatir lagi datang. Kita berdoa, Tuhan minta pekerjaan yang gajinya besar. Ternyata Tuhan lagi-lagi tidak jawab seperti yang saya harapkan. Ada kecewa lagi. Lantas setelah bekerja, dikuasai lagi oleh keinginan. Tuhan, aku pengen merit, aku pengen kawin. Tuhan tolong aku. Aku ingin jodoh yang seperti ini, seperti itu. Oh, sadarkah kita? Dalam banyak permohonan doa kita seringkali mendikte Tuhan. Berhati-hatilah Bapak dan Ibu. Segala reka daya iblis dilakukan di dunia ini supaya kita ditipu, kita didistraksi, kita dirusak hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita dijauhkan keintiman kita dengan Tuhan. Dengan cara Dia membelokkan fokus kita pada Tuhan melalui keinginan-keinginan daging kita. Kita harusnya belajar pada Agur bin Yake. Saya akan ulangi doanya yang cukup keren ini. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni. Mohon diperhatikan dengan sungguh, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Agur bin Yake minta dijauhkan daripadanya kecurangan dan kebohongan. Supaya ia tidak manipulasi Tuhan yang memberkati hidupnya, yang memberikan dia kecukupan, yang menolong kesehatannya. Saudara, hari-hari ini kita tahu pandemi memang semakin membaik, tapi ada kisah pilu yang panjang yang terjadi selama pandemi. Jangankan kita, salah satu direktur di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, salah satu rumah sakit terbesar, harus berpulang karena COVID. Padahal secara jabatan, ia adalah direktur rumah sakit yang memegang kendali atas beberapa fasilitas. Ia dirawat dengan baik. Tetapi toh ia harus berpulang. Keluarganya ditinggalkan. Segala jabatannya yang fana ditinggalkan. Tidak ada yang tersisa. Ia harus menghadap Tuhan. Sama halnya dengan kita. Kita diajarkan oleh Agur bin Yake. Supaya kita dijauhkan daripada kecurangan dan kebohongan. Kita tidak memanipulasi Tuhan. Kita sungguh tulus dalam doa-doa kita. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Cukup komplit, spesifik. Jangan berikan kepadaku kemiskinan
atau kekayaan. Jadi Agurbinyake tidak merasa bahwa kekayaan itu menguntungkan dirinya dan dia menjadi kuat, sejahtera hanya karena kaya. Tetapi ia pun minta secara spesifik untuk tidak dijadikan miskin. Saat orang mampu berdoa secara spesifik, itu menandakan orang itu tumbuh dewasa secara iman. Ia mampu mengungkapkan yang menjadi isi hatinya di hadapan Tuhan dengan segala kepasrahan kepada Tuhan. Jadi spesifik doa bukan berarti permintaan kita makin banyak mendikte Tuhan. Tetapi kita spesifik bahwa kita ini jika diberi kekayaan supaya kita tidak lupa siapa yang memberikan kekayaan ini. Atau jika kita dibawa sedang posisi turun, kita tidak menghujat Tuhan bahwa seolah-olah ia begitu tega kepada kita. Hari-hari ini orang ditipu, didistraksi oleh dunia ini. Bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang membuat orang itu malu. Semua konten YouTube kebanyakan pamer kekayaan. Tidak banyak mereka yang menunjukkan bagaimana empati dengan sungguh. Jika ada pemberian-pemberian, sebagian adalah konten settingan. Kita perlu prihatin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Kita tidak perlu tenar, tetapi semuanya lancar di dalam Tuhan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi seperti doa Bapa kami, ia minta untuk diberikan kesempatan untuk menikmati makanan yang menjadi bagiannya saja. Ia tidak berdoa untuk minta makanan selama setahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan. Seperti doa Bapa kami. Makanan yang secukupnya. Maka Agurbinyake melakukannya. Ia minta kemurahan Tuhan supaya ia dapat menikmati makanannya. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Jadi seolah-olah ia mampu menolong dirinya sendiri. Tanpa bantuan Tuhan, aku bisa melakukan semuanya sendiri. Ternyata tidak. Agurbinyake melakukannya dengan baik, memberikan teladan yang baik dalam doanya. Supaya kita tidak melupakan Tuhan dalam posisi kita yang berkelimpahan. Supaya kita tidak depend kepada finansial kita, kemampuan kita. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan menjembarkan nama Allahku. Sungguh memalukan saat kita dibawa turun oleh Tuhan. Dan kita diproses oleh Tuhan untuk menjadi dewasa. Tapi kita justru melakukan hal yang cemar. Mencuri dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Bukankah banyak hal, aktivitas yang dapat kita kerjakan. Usaha-usaha, bahkan kita diajarkan untuk belajar pada semut. Yang mengumpulkan setiap makanannya dengan kerja keras yang baik dan cerdas. Bapak, Ibu, jemaat yang saya kasihi. Jangan pernah sekali-kali memanipulasi Tuhan melalui doa-doa kita. Ia yang setia dan adil akan mampu menjawab setiap doa-doa kita. Jangan lupa bahwa Abram pada waktu Sarai belum mengandung dalam kondisi yang masih mandul. Kejadian mencatat 2 kali Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan seperti debu banyaknya. Dan keturunannya akan seperti bintang di langit banyaknya. Tetapi Abram justru lebih percaya akan usahanya Sarai yang memanipulasi Allah.
Abram lebih suka menuruti keinginan daging istrinya. Bahwa seolah-olah ini solusi. Dan kita seringkali dihadapkan pada situasi kita ini harus seolah-olah menolong Allah. Tiba-tiba kita harus datang pergi ke dukun. Tiba-tiba kita harus berhutang cepat-cepat. Padahal ada momentum di mana kita menantikan janji Tuhan. Kita duduk berdiam dengan setia. Permasalahannya adalah kita seringkali mau kita dituruti lebih dulu daripada kita mau mendengar suara dan kehendak Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia tidak akan pernah ingkar dalam janjinya. Dia adalah kebenaran. Kita harus mampu bersyukur atas setiap hal yang datang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu paham dengan bersyukur? Kita sering kali orang Kristen mendengar kata-kata, bersyukurlah, mudahlah bersyukur, teruslah bersyukur, sampai lupa cara kita mengeluh. Tetapi, apakah kita paham? Apa itu bersyukur? Ya, bersyukur adalah cara kita bersepakat dengan semua kehendak dan maunya Tuhan. Jangan lupa bahwa mulai hari-hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah lagi bersandar kepada maunya kita sendiri, tetapi keinginan dan kehendak Tuhan, seperti yang Agur bin Yage ajarkan, supaya jika ada sesuatu dalam hidup kita yang kita kehendaki untuk Tuhan kabulkan, kita tidak mendikte Tuhan, kita tidak mengakali Tuhan, tidak menstimulasi Tuhan. Memang Tuhan tidak akan bisa pernah kita akali. Dia punya kehendaknya itu tetap. Dia setia dalam jalan-jalannya. Dia tahu kapan waktunya memberkati. Kapan tahu waktunya tidak meluluskan. Dan satu pesan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, harus siap dikoreksi jika keinginan Bapak dan Ibu tidak sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Saya yakin dan percaya, jemaat di rumah, doa malam, ibadah online, kemah pemulihan, akan mengalami percepatan, terobosan. Sebab doa Bapak dan Ibu sudah menjadi baru, sudah berbeda. Bukan lagi menuntut, tapi mau untuk selaras dengan hati dan kehendaknya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap apa yang Tuhan berikan pasti pas, tepat pada porsinya. Tidak akan lebih, tidak akan kurang. Terima kasih. Selamat menikmati kehidupan di dalam Tuhan Yesus yang penuh berkat dan kemurahan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah pemilik kami selama-lamanya. Kami adalah ciptaan-Mu dan kami mau berserah ke dalam tangan kuasa-Mu yang hidup. Engkaulah junjungan kami yang agung Tuhan. Penuh berkat, kelimpahan dan kemurahan. Terberkatilah setiap jemaat Betani Madiun Kemah Pemulihan. Hamba yakin dan percaya Tuhan berkati setiap jemaat. Pak Cahyono, Pak Yeremia dan segenap tim pengembalaan. Hamba-Mu berdoa setiap apa yang mereka kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut. Karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kira ramata sikap pada ramayara rama, kira ramata sikap pada ramayara kira rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.